Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ini adalah video tugas teknologi sediaan steril tentang obat tetes telinga. Kami dari kelompok 3 Transfer A 2018. Selamat menyaksikan. Obat tetes telinga. Pendahuluan, menurut Farmakope Indonesia edisi 3, Gutai auricularis atau tetes telinga adalah obat tetes yang digunakan untuk telinga dengan cara meneteskan ke dalam telinga. Kecuali dinyatakan lain, tetes telinga dibuat dengan menggunakan cairan pembawa bukan air. Cairan pembawa yang digunakan harus mempunyai kekentalan yang cocok agar dapat mudah menempel pada dinding telinga. Umumnya digunakan gliserol dan propilen glikol. Untuk persyaratan obat tetes telinga, yang pertama harus steril, kemudian bebas pirogen, sedapat mungkin harus isohidris, dan sedapat mungkin harus isotonis. Komposisi yang pertama zat aktif. Menurut Ansel 1989, zat aktif yang digunakan untuk sediaan tetes telinga biasanya banyak digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk melunakkan kotoran telinga, contohnya minyak mineral encer, minyak nabati, asam peroksida. Sebagai antiinfeksi misalnya kloramfenikol, neomycin, colistin fosfat, polymyxin bisulfat, dan gentamisin. Sebagai antiseptik dan anestesi misalnya fenol, AgNO3, lidokain HCl, dan benzokain. Sebagai anti radang contohnya hidrokortison dan dexamethasone serta natrium fosfat. Dan untuk membersihkan telinga biasanya digunakan spiritus. Untuk zat tambahan bukan air misalnya pelarut, gliserin, propilen glikol, etanol, minyak nabati, dan heksilen glikol. Antioksidan, alfa tokoferol, asam askorbat, natrium disulfida, dan natrium bisulfat. Pengawet yang digunakan yaitu klorbutanol 10,5% dan kombinasi paraben. Sedangkan pensuspensi yang sering digunakan yaitu span dan twin. Contoh formula obat tetes telinga. Adapun formula umum yang mengandung seperti zat aktif, cairan pembawa, pengental, pengsuspensi, pengawet, dan antioksidan. Formula obat tetes telinga kloramfenikol Gutai auricularis, di mana komposisinya tiap 10 mili mengandung kloramfenikolum 1 gram dan propilen glikolum hingga 10 mili. Manufaktur obat tetes telinga. Pembuatan produk steril hendaklah dilakukan di area bersih. Memasuki area ini hendaklah melalui penyangga untuk personil dan atau peralatan dan bahan. Pembuatan produk dan pengisian hendaklah dilakukan di ruang terpisah di dalam area bersih. Kegiatan pembuatan produk steril dapat digolongkan dalam dua kategori, yaitu pertama, produk yang disterilkan dalam wadah akhir dan disebut juga sterilisasi akhir. Kedua, produk yang diproses secara aseptik pada sebagian atau semua tahap. Selanjutnya, tiap kegiatan pembuatan membutuhkan tingkat kebersihan ruangan yang sesuai dalam keadaan operasional untuk menimbulkan risiko pencemaran oleh partikulat dan atau mikroba pada produk dan atau bahan yang ditangani. Kemudian kondisi operasional dan non-operasional hendaklah ditetapkan untuk tiap ruangan. Prosedur pembuatan obat tetes telinga. Pertama, dilakukan proses sterilisasi alat dan wadah. Kemudian yang kedua, dilakukan penimbangan pada masing-masing bahan. Yang ketiga, dilakukan proses pencampuran semua bahan pada wide area. Yang keempat, hasil campuran bahan kemudian disterilisasi. Yang kelima, dilakukan proses pengisian ke dalam wadah. Dan yang keenam, dilakukan proses evaluasi sediaan. Zona kebersihan pembuatan sediaan steril obat tetes mata. Yang pertama, zona A, yaitu zona untuk kegiatan yang berisiko tinggi, misalnya zona pengisian, wadah tutup karet, ampul, dan vial terbuka. Penyambungan secara aseptik, umumnya kondisi ini dicapai dengan memasang unit aliran udara laminar atau
laminar airflow di tempat kerja. Sistem udara laminar hendaklah mengalirkan udara dengan kecepatan merata berkisar 0,36 sampai 0,54 meter per detik sebagai nilai acuan pada posisi kerja dalam ruang bersih terbuka. Kemudian zona B untuk pembuatan dan pengisian secara aseptik. Kelas ini adalah lingkungan latar belakang dan zona kelas A. Kemudian zona C dan D, area bersih untuk melakukan tahap pembuatan produk steril dengan tingkat risiko lebih rendah. Selanjutnya evaluasi sediaan. Evaluasi terbagi 3, yaitu evaluasi fisik, biologis, dan kimia. Evaluasi fisik mencakup organoleptik, penetapan pH, uji volume terpindahkan, kejernihan, uji viskositas, homogenitas, kebocoran, distribusi ukuran partikel, volume sedimentasi, dan kemampuan redispersi. Evaluasi biologis mencakup uji sterilitas, uji efektivitas pengawet, dan penentuan potensi antibiotik secara mikrobiologi. Selanjutnya evaluasi kimia, yaitu identifikasi dan penetapan kadar. Selanjutnya pewadahan umumnya memiliki volume terbatas 5-10 ml dalam wadah botol gelap atau plastik, tidak tembus sinar matahari dengan memakai alat penetes. Umumnya wadah dapat ditekan dan pada akhirnya mengeluarkan drops obat. Volume terbatas yang pertama untuk menghindari risiko kontaminasi mikroorganisme. Yang kedua, makin cepat habis makin mengurangi risiko pencemaran mikroorganisme. Yang ketiga, mengurangi kerusakan bahan aktif, sebab makin cepat habis maka makin instabilitas zat aktif semakin tidak ditemui. Yang keempat, makin mengurangi kemungkinan zat tambahan berubah sifat fisiko-kimianya. Misalkan, makin lama disimpan makin bersifat iritasi. Selanjutnya, memudahkan penyimpanan, tidak makan tempat, sehingga mengurangi risiko kerusakan obat. Dan yang terakhir, terkadang dalam wadah disertai penetes dan penetes bengkok, berfungsi untuk menjaga agar seluruh obat keluar. Ya, mungkin cukup sekian video dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.